Yunarto, Anda berani tidak melakukan pooling ya, di akun Anda saja? Di akun Anda saja cukup. Jangan pakai yang lain-lain, biar kubu Anda lebih banyak. Pooling itu jelas tidak bisa direkayasa. Dia bisa diikuti oleh siapapun. Ini saya ya, sudah 40 lebih sekarang usianya. Terus terang aja ini karena konteksnya begini. Nggak pernah sekalipun tuh jadi orang yang disurvei untuk pilpres, pilkada, apapun. Saya kadang-kadang, gimana sahabat aja semua, ada nggak yang pengalaman? Sekalian pengen tahu aja ya, kalau ada pengalaman yang pernah disurvei tentang pilpres gitu. Silakan cerita di kolom komentar. Dibayar nggak? Kasih uang transport, uang konsumsi nggak? Saya nggak pernah. Saya heran perasaan teman-teman, bahkan teman-teman yang bermain di wilayah survei pun ada. Tapi saya nggak pernah tuh. Heran ya, ke siapa sih mereka survei itu? Survei tentang capres. Tapi pooling siapapun bisa. Berani nggak Anda melakukan pooling untuk pembanding saja? Kan kita lihat misalkan bahkan yang dilakukan oleh misalkan tempo hari siapa? Ferdinand Huta Hayan tentang capres. Anies yang menang. Jadi gelombang perubahan yang ada di grassroots ini luar biasa, sudah menunjukkan kepada Anies. Tapi Anies selalu dibuncitkan. Nomor 3. Hasilnya apa? Di Pilgub DKI Jakarta juga sama begitu. Nomor 3. Hasilnya nomor 1. Nah, jadi cara mudah membaca hasil survei dari Carta Politika ini sampaikan ke semua ya, relasi sahabat semua. Bacalah dengan terbalik. Jadi mirip ngebahas rezim ini. Jangan impor, malah impor. Kita akan meroket, malah tekor. Luar biasa. Paradoks. Saya tidak ikut campur urusan pilpres, biarlah itu partai-partai. Sambil bikin musra, sambil undang partai politik. Sampai kapan rakyat akan dihadapkan pada situasi-situasi yang penuh paradoks seperti ini? Mengajarkan anak-anak kita untuk jujur, tapi yang mengajarkannya berbohong. Bagaimana mungkin ini akan kita teladani? Bagaimana mungkin rakyat akan meneladani, bahkan mengikuti nasihat-nasihat dari pemimpin kita, kalau para pemimpinnya para munafik? Kan begitu ya. Lanjutkan dulu deh. Yang tidak puas 17,6%. Apa kita coba pakai pooling gitu ya? Oke deh. Setelah ini kita bikin pooling aja untuk menunjukkan hasil dari Carta Politika ini. Ya, pembanding yang jelas-jelas tidak berbayar, pooling bisa diikuti siapapun dengan survei-survei yang nyaris penuh kecurigaan dan indikasi di pesannya cukup besar. Oke, dilakukan dengan metode bla 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 sebanyak sekian, margin error sekian, 17 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Ya udah, bikin pooling lah ya, Yunarto. Pasti Anda tidak berani lah. Karena kan Anda akan berhadapan dengan fakta dan realita yang sebaliknya dengan hasil survei Anda. Ini bahkan kabar dari FIFA ini di akun Twitter luar biasa ini. Ini lembaga independen ya, pemberitaan dari fifa.co.id. Kenapa nggak sekalian 99% saja Bro Yunarto Wijaya? Aduh, rekam jejak ini menunjukkan ya, tadi kita sudah munculkan di thumbnail. Juliari disebut menteri juara penanganan corona. Yang jelas padahal jadi juara koruptor.
juara korupsi, kan begitu. Nah, ini juga sama gitu kan. Gila permanen. Aduh. Ini dulu ya, Ahok katanya 60%. Nah, Anies 39%. Hasilnya sebaliknya. Kau Yunarto, pemilik carta politik, harus menjelaskan di mana letak kepuasan itu. Siapa responden yang kau hubungi, itu harus ada catatan. Karena ini kami nilai sebagai pembohongan publik yang sangat besar yang telah kau lakukan. Jadi harus kau persiapkan data-datanya sebelum kau diseret ke meja hijau. Wah, ngeri kali ini ya. Wah, ini yang punya survei, ini orangnya lagi foto bareng Ahok dan petinggi PDIP ini ya, ketua DPRD DKI Jakarta ya, dari PDIP. Jelas fakta-fakta. Yang di video nanti kita lihat sama Ganjar. Ampun, cair ya. Yunarto behind the scene of Ganjar Pranowo content. Oke. Masih penasaran siapa aja yang disurvei? Kok 80%, harusnya 90%, bro? Coba kau survei kandidat sekjen PBB. Ampun. Ya, ini kita lihat ya, ada data yang menarik ini ya, dari @bukanpenjilat ya. Setuju 80% dengan syarat sejumlah pertanyaan wajib dijawab jujur oleh Yuniarto yang juga tim sesnya Ganjar Pranowo. 1. Jumlah responden sudah disebutin ya. Alamat responden nggak tahu, ini bisa jadi rahasia ya. Data asli survei ini menarik, bisa dilakukan. Foto evidence ya, besaran biaya berapa, sumber dana dari mana, keren. Nama tim surveinya, alamat tim surveinya. Ya pasti nggak berani lah. Ketika sebuah keilmuan dipakai untuk keberpihakan, tidak salah pilihan hidup aja. Karena pada dasarnya statistika adalah sebuah bahasa kepentingan. Makanya saya sangat berharap ada undang-undang gitu ya, ada peraturan yang mengatur nih. Jangan kemudian bisa seenaknya. Ini membodohi rakyat. Ngeri kali ini. Cobalah ya, saya ngerti-ngerti nih payung hukum gimana agar tidak leluasa lagi. Jangan seperti kemarin lah. Rakyat memang sudah cerdas, tapi di hulunya ini juga harus dibenerin. Jangan sampai mereka dengan mudahnya melakukan cara-cara yang busuk ya.